Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua. Amin. Meninggalkan Tuhan? Masa sih orang membutuhkan Tuhan, kenapa justru meninggalkan Tuhan? Ya, tapi realitanya seperti itu. Dan itu terjadi sejak dulu kala. Terus apa yang terjadi? Selintas, maksudnya tanpa pikir panjang, banyak pendapat menduga orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang mengalami disorientasi hidup. Tapi tidak selalu begitu. Mungkin orang itu mempunyai orientasi hidup yang berbeda dengan orang kebanyakan. Terus bagaimana? Menarik untuk dilihat dan dipahami lebih jauh. Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan kita bisa mengalami itu atau malah sudah. Saudaraku, mari kita pertanyakan lebih jauh firman Tuhan berbicara apa kepada kita. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan terima firman-Mu, Roh Kudus menolong dan memampukan kami, bukan hanya memahami tetapi juga dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 13 yang tertulis demikian. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampungan air bagi mereka sendiri. Penampung yang bocor yang tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan tadi diberi tema jangan tinggalkan Tuhan. Saudara, umat Allah di bawah perjanjian lama melakukan dua dosa mendasar. Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan, satu-satunya yang dapat memberikan hidup berkelimpahan yang sesungguhnya. Yeremia pasal 17 ayat 13 menyebutkan, ya Tuhan pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Yang kedua, mereka mencari hidup dan kesenangan di dalam pemujaan berhala yang duniawi, yaitu hal-hal yang tidak punya nilai dan bersifat sementara. Dengan melakukan hal itu, mereka kehilangan maksud dan tujuan mereka sebagai umat tertebus. Yeremia pasal 2 ayat 11 menggambarkan, pernahkah suatu bangsa menukarkan ilahnya, padahal ilah-ilah itu bukan Allah. Namun umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Saudara, air hidup yang sejati hanya ditemukan di dalam hubungan pribadi yang setia dengan Allah melalui Kristus. Injil Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan 14 menegaskan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada
hidup yang kekal. Saudaraku, puji Tuhan, betapa pentingnya hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bahkan malah meninggalkan Tuhan karena hidup di luar persekutuan dengan Tuhan tidak akan mempunyai hidup. Saudara, apa yang seharusnya kita lakukan agar kita tidak tergoda untuk meninggalkan Tuhan dalam hidup? Yang pertama, hiduplah dari sumber air yang memberikan hidup yang tidak membuat kita haus lagi. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria tadi menjadi cerminan bagaimana orang percaya menerima sumber air yang membuat hidup dan kekal. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang bisa membuat kita menemukan sumber air hidup melalui firman-Nya yang menyegarkan, menguatkan, dan memampukan kita tangguh menghadapi berbagai halangan dan rintangan dalam kehidupan. Yang kedua, harus jelas misi hidup kita di dunia ini agar tidak terpengaruh oleh tawaran-tawaran menarik dari dunia, termasuk jalan hidup yang ditawarkan yang bisa menyesatkan langkah dan jalan hidup yang akan kita tempuh. Bukankah ambisi-ambisi duniawi yang akan memberikan kenikmatan dan kepuasan sesaat yang sering menggoda kita dan bisa membawa kita ke jalan yang sesat, yang justru berbeda dengan hidup kita sebagai orang percaya pengikut Yesus di dunia. Kecenderungan, tawaran, godaan, dan yang menggiurkan orang di dunia adalah kenikmatan sesaat, kemuliaan duniawi yang sementara, dan kemegahan diri yang bisa membawa kita memperilah diri dan hal-hal dalam hidup kita. Apakah itu harta, jabatan, kenikmatan dunia? Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 menegaskan, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menolong kami terbebas dari pengaruh-pengaruh dunia yang bisa saja menggoda untuk meninggalkan Engkau demi kenikmatan dan kemuliaan dunia yang sesaat dan sementara, yang justru membawa kami pada penderitaan yang kekal. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Tolong ya Tuhan, Roh Kudus senantiasa memimpin dan mengingatkan hidup kami agar tetap taat dan setia kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.